dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Masya Allah kok. Itu surat apa ya kok? Artinya apa ya kok? Ini surat ke-16, surat An-Nahl ayat 90. Kau bacain artinya ya. Iya, surat Lebah. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, al-adl ya, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Ya. Jadi ini bahasan tentang al-adl. Tapi sebelum itu, pengen sapa dulu pemirsa ya. Silakan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sajian sahur terbaik untuk kalian insyaallah, yaitu Asmaul Husna bareng sama Metro TV. Mudah-mudahan kita bisa nemenin sahur kalian terus sepanjang bulan Ramadan dengan hikmah-hikmah dari Asmaul Husnanya Allah. Dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Bismillah ya. Nah, ini al-adl yo tadi tentang Itu artinya apa kok? Allah itu maha adil. Maha adil. Ya, Maha adil. adil. Nah, tapi kadang orang suka salah kaprah tentang adil. Apa biasanya orang salah kaprah tentang apa? Poligami. Aduh, langsung ke situ. Iya kan wanita. Oke, mami poligami. Kalau orang nggak adil biasanya anak kecil ngerasa nggak adil juga kadang-kadang. Kalau orang tuanya ngasih sesuatu ke anak yang satu sama yang kedua beda. Iya, jadi kayak adil tuh harusnya kan sama rata, kadang begitu. Padahal kan porsi orang Beda-beda ya. mungkin harusnya beda atau gimana gitu. Nih, Coba contoh suhu. ya. Kalau adil itu adalah sama rata, terus misalkan mami beliin kita sendal, semuanya ukurannya koko, ukuran 41. Tapi nggak muat nanti. Apakah itu adil? Nah, berarti kan bukan gitu. Atau misalkan nih, anak 4, yang satu udah kuliah misalkan, yang satu masih PAUD. Terus yang buat yang udah kuliah uang jajannya 20.000. Yang anak PAUD disamain dia 40.000. Atau ternyata dia SD ini masih 2.000. Yang kuliah juga disamain, kamu juga nih 2.000. Apakah jadi adil? Tidak. Jadi adil itu bukan melulu sama rata semuanya. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Lawan katanya adil, zolim. Zolim itu berarti apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mami kan anak 4 nih. Di antara kalian ada nggak merasa mami nggak adil gitu? Dalam kasih sayang, dalam perhatian. Enak ada maminya ngomong. Gak apa-apa, jujur aja. Kita kan terbuka aja, ngomong aja. Jadi kan kalau mami salah bisa diperbaiki. Kita kan saling mengingatkan. Sejauh ini sih dia rasa nggak ada sih mami adil. Bener. Benar nih. Sumpah. 100.000. Susah ngomong sama Cong Tipo. Enggak ada, Mam. Alhamdulillah. Terus kayaknya bisa nyampe 4 gitu nih anaknya kan. Ya kan ada istilahnya kok. Gimana istilahnya? Maksudnya apa nih? Kalau anak pertama itu, kata orang nih, anak pertama itu hasil cinta. Nah, kedua? Anak kedua itu hasil sayang. Masih bagus. Nah, ketiga, Mi? Kalau anak ketiga itu kelebihan. Kelebihan. Anak keempat nih? Anak keempat? Anak keempat kewajiban alias doyan. Lah. Ya, tapi itulah ya, perpanjangan tangan keadilannya Allah itu justru datangnya kan lewat mami. Kan kita suka dengar ya nasihat seperti bahwa satu ibu bisa mengurus 4 anak. Ini kita nanti 4 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Mudah-mudahan kita bisa jadi anak yang baik bagi mami. Bagian mami jadi pahala jariah yang terus mengalir juga buat mami. Karena Allahnya udah adil. Allah udah tahu nih, kita kan nggak bisa request pengen terlahir di keluarga yang mana. Tapi Allah tahu. Nah berarti Koko, Dio, Eping, Monik justru terbaiknya untuk dampingin mereka dunia adalah terlahir keluar dari rahimnya mami. Yang paling adil dari Allahnya seperti itu. Jadi kalau ada nanti yang berkata, wah saya pengen jadi anaknya dia. Oh kamu nggak tahu, kan Allah yang lebih tahu. Dan maha adilnya Allah ditempatkan kamu di tempat yang seharusnya. Itu jadi anaknya siapa.
gara-gara akhirnya jadi anak yang mungkin bukan anak orang kaya, tapi bikin dia jadi punya semangat juang, jadi kerja keras, akhirnya dia punya mental orang yang bagus, yang hebat. Tapi ada juga orang yang naudzubillah, enaknya dia anak orang kaya, tapi giliran akhirnya dia jadi orang kaya, terus akhirnya jadi semua termanjakan, jadi lalai, akhirnya malah jadi mentalnya yang hancur, nggak siap ngadepin dunia. Orang tua kan nggak selalu bisa dampingin sampai kita umur nggak ada yang tahu. Jadi begitu, tenang aja. Untuk adil ya kok. Allah itu kan maha adil. Bentuk keadilan dari Allah yang kadang-kadang kita sebagai umat muslim atau manusia suka lupa tuh, kayaknya dengan adanya surga dan neraka ya kok. Betul banget. Tapi itu bisa dijelasin nggak sih kok? Jadi bismillah. Berat Di dunia itu surga dan neraka. iya, di dunia itu susah untuk adil. Contoh, naudzubillah ya, contoh. Ada orang yang berbuat kesalahan, dia membunuh saudaranya satu. Terus ketika dihukum ya tinggal dibalas, jiwanya terbunuh. Satu sama kan jadi istilahnya. Tapi kalau misalkan naudzubillah dia telah membunuh 1000 nyawa. Terus nanti ketika akhirnya dia harus dihukum, gimana? Masa dia di 1000 kali mati gitu kan nggak bisa. Orangnya cuma satu pelakunya. Tapi nanti akan ada keadilan nanti di akhirat sana, yaitu dengan adanya surga dan neraka. Di sana kan nanti ada hadis kalau Rasulullah SAW bersabda menjelaskan, Nabi menceritakan bahwa nanti kematian itu akan dipanggil di hari akhir, lalu dia disembelih dan di situ kematian sudah wafat. Jadi di alam asana itu udah nggak ada kematian lagi. Jadi nanti yang di surga tidak ada kematian lagi, dia abadi bahagia. Yang naudzubillah selamanya di neraka juga dia udah nggak akan mati, ulangi lagi untuk menjalani hukumannya lagi. Jadi naudzubillah, dan itu bentuk keadilan. Kalau nggak ada surga neraka, gimana koruptor yang nggak pernah ketangkep, ya? Maka itu adalah tanda keadilan dari Allah. Gitu. Kami ada pertanyaan lagi nih, Apa Kong. tuh? Itu bentuk al-adil. Itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti apa sih, Kong? Banyak sih sebetulnya cara kita nerapin ya, apalagi pelan-pelan kan kita bakal diuji jadi orang tua yang bisa jadi anaknya lebih dari satu. Dia anaknya udah 3. Oh ini lagi 2. Epi nanti menyusul, mudah-mudahan banyak. Bismillah, Onik juga segera nikah ya. Bismillah. Maka bismillah insyaallah kita pengen praktekin adil. Tapi sebelum itu kita jeda dulu sebentar ya. Biar bismillah insyaallah. Teman-teman juga bisa siapin ini nih, pengen sahur apa sambil nyimak bahasan kita habis ini yang makin seru. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.